di bidang teknologi informasi, Profesor Ono Widodo Purbo atau yang lebih akrab kita sapa dengan Pak Ono, juga dikenal sebagai penulis, kemudian pendidik dan pembicara di seminar-seminar besar. Dan sebagai aktivis, Pak Ono dikenal dalam upayanya untuk memperjuangkan Linux. Nah, bahasanya berat banget nih, Linux. Karya inovatif lainnya ada Wajan Bolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel dan RT RW Net dan sebagai penerapan Open BTS. Dan juga pada tahun 2020 luar biasa Pak Ono menerima penghargaan tingkat dunia Postal Service Award dari Internet Society. Postal Service Award diberikan kepada Pak Ono karena telah memberikan kontribusi luar Recording in biasa progress. untuk perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia. Baik, itu perkenalan dari Pak Ono. Kemudian untuk para orang tua, kami ingatkan juga untuk segera menyiapkan laptop dan telepon seluler Android sebagai media belajar dari adik-adik nanti. Serta semua peserta jangan lupa login menggunakan akun Google ke aplikasi Inventor atau link yang sudah dikirim di grup WA. Baik, segera disiapkan ya teman-teman semua. Oke, semoga adik-adik Insan Astra dapat mengikuti kelas ini dengan lancar. Langsung saja Pak Ono, sudah siap Pak Ono? Insya Allah siap. Oke, insya Allah Lagi siap. stres Baik. ini, lagi stres. Aduh. Baik. Kayaknya kalau untuk ngajar adik-adik harus santai Pak Ono, jangan jangan galak-galak, apalagi nanti kalau ada yang bandel. Bukan bandel sih. Saya biasa ngajar cepet. Nah ini saya kecepatannya Aduh, berubah ini. iya. Harus lebih sederhana lagi nih Pak Ono, karena yang dihadapi masih adik-adik ini. Oke, Iya. kalau begitu, kalau udah siap untuk Pak Ono, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adam. Wah, ini keren ini. Ada yang mainan main mapping ini di layar. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng. Wah, ini ada main mapping di layar seru banget ya. Oke, saya akan coba share layar saya. Oke, oke. Ini tujuannya ya. Tujuan kita hari ini kita akan coba bikin aplikasi buat handphone. Oke. Aplikasi buat handphone seperti apa bisa kita lihat di Google Play. Kalau di handphone kita bisa dilihat di Google Play. Ini contoh-contoh aplikasinya. Oke. Ini aplikasi-aplikasinya. Bisa diinstal di handphone adik-adik semua. Nah, untuk bisa bikin aplikasi ini, tadi juga ada Mbak Diana pengen nanya sesuatu. Nanti ya Mbak Diana ya, ini saya kasih gambar dulu sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya atau gimana ya kalau ada yang pengen nanya. Langsung ngomong aja atau gimana Mas Adam enaknya ya? Kalau ada yang Baik, pengen nanya. ya. Kalau ada adik-adik peserta kreatif yang pengen nanya, nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, Ya, nanti tolong. akan kita tunjuk. Oke, tolong Kemudian, dibantu saya ya Mas Adam ya. Saya lagi nggak ya, bisa siap monitor Pak ini. Ono. Betul. Ya, untuk adik-adik nanti jangan malu-malu bertanya karena ada hadiah nih bagi 5 penanya terbaik. Jadi silakan Walah. cepet-cepetan nih nanyanya. Walah. Ini ada adik Diana udah mau nanya sebenarnya. Nanti dulu tapi ya. Iya, kita materi dulu baru nanya ya di. Wah, itu udah ada yang raise hand aja. Ini Mas Adam yang ngatur ya. Saya stres ini. Wah, Siap, ini siap pada Pak udah pada Ono. raise hand semua. Walah, walah, walah. Oke, saya kasih gambar dikit. Saya akan coba bikin satu aplikasi dulu, baru kita buka buat pertanyaan ya. Oke, pertama-tama kita akan bikin aplikasi supaya bisa jalan di HP. HP-nya bisa HP Android, dan belakangan ternyata bisa juga di iPhone, tapi lebih ke Android sebenarnya yang bagus. Bentuknya kayak gini, kalau di handphone ya bisa tinggal diklik kita jalanin aplikasi. Kira-kira gitu. Nah, aplikasi apa yang bisa kita pakai buat bikin program? Namanya App Inventor 2. App Inventor 2. Saya gedein ya biar enak lihatnya. App Inventor 2. Jadi kita bikin programnya pakai web.
eh CPU-nya di downgrade. Iya, CPU saya di downgrade. Ini minta maaf ini ngomong rada bahasa-bahasa ini. Kita pakai App Inventor 2, ini kita hanya pakai web aja, kita tidak pakai apa-apa lagi. Kalau saya enter di Google ini, nanti keluar alamatnya appinventor.mit.edu. Jadi mudah-mudahan adik-adik sudah ada komputer dekatnya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada komputer nggak apa-apa, bisa ngelihat ke layar ini aja. Nanti pakai HP, ngelihat aja. Nanti pakai HP bisa diambil aplikasinya. Jadi saya akan kasih contoh 1-2 aplikasi dulu. Nanti baru kita buka tanya jawab ya. Mas Sadam tolong dimonitor nih, yang pengen nanya udah banyak banget. Saya stres ini sebetulnya. Siap Pak Ono, lanjut dulu, nanti kalau ada yang mau nanya saya arahkan Pak. Iya, makasih ya Mas Adam. Oke, jadi saya ulang, aplikasinya adalah App Inventor 2. Dimasukin di Google, di enter, nanti keluar alamatnya appinventor.mit.edu. Buat masuk ke App Inventor ini, kita perlu pakai username-nya Google ya. Jadi account Google kita bisa masuk ke sini nanti. Kalau kita klik di sini, kita akan masuk ke App Inventor. Ini saya sudah masuk kebetulan, sudah login, jadi saya bisa langsung bikin aplikasi. Nah, bikin aplikasinya gampang banget. Ini saya agak malu ngajarnya karena gampang sekali. Untuk bikin aplikasi, saya gedein aja. Sebelah kiri atas ada tulisan Create Apps. Create Apps, saya klik di sini Create Apps. Nah, kita masuk ke program buat bikin aplikasinya. Oke. Sebentar, langsung masuk. Saya balik dulu ke sini ya. Oke, saya balik lagi dulu ke sini. Ini saya buang dulu, saya kosongin dulu. Ini aplikasi yang pernah saya buat. Saya buang dulu. Move to trash, masukin keranjang sampah. Saya buang lagi di trashnya. Saya delete, biar kosong aja. Dah. Jadi kalau kita ini saya bikin aplikasi benar-benar baru, gampang banget. Saya kasih lihat dulu makhluk yang namanya App Inventor 2 ini buat bikin aplikasi. Saya akan bikin aplikasi yang gampang banget. Kita cukup klik di sebelah kiri ada tulisan New Project. Kalau kita lihat di kiri lagi ya, saya gedein biar kelihatan. Setelah masuk App Inventor 2, MIT Edu, sebelah kiri ada New Project. Kita klik New Project, kita perlu ngasih nama aplikasinya. Misalnya, nama aplikasinya namanya Astra. Maaf Pak Ono. Ya. Pak Ono. Ya. Ya, Pak Ono mungkin bisa lebih lambat lagi nih Pak, biar nggak ada yang ketinggalan. Terus Oh, oke, kemudian oke, oke, adik-adik, oke. ya, Ulang lagi. Kita ulang lagi aja ya. kemudian adik-adik juga jangan lupa ya dibuka nih, jangan sampai ketinggalan karena belum tentu ada sesi kayak gini lagi adik-adik. Jadi diikuti Oke. dengan baik ya. Ya. Ini saya harus direm ini. Saya kecepatannya stres, oh no. Jadi saya ulang ya, adik-adik. Kalau kita pakai komputer, laptop, komputernya sudah masuk ke internet, buka halaman Google, tulis App Inventor 2. App Inventor 2, enter. Atau gini aja ya, saya akan bikin cepet dulu 1 kali, nanti kita ulang lagi. Soalnya biar kebayang dulu buat adik-adik Ya, boleh semua. Pak, boleh. Ya, Nah, boleh. kalau Kalau saya kalau emang lambat adik bakal diulang. takutnya pada bosen gitu ya. Saya cepet. Siap. Kalau nanti ketinggalan nggak apa-apa, kita akan ulang lagi. Oke. Jadi Siap Pak Ono. kita masuk app. Pak, saya nggak bisa dibuka. Wah, nggak bisa dibuka. Ini masuk Google-nya bisa ada, mudah-mudahan udah ada sambungan ke internet. Ini dari Nindita Sehan. Saya buka aplikasinya ya. Kalau nggak bisa dibuka, masuk. Kalau bisa, ada internet, masuk ke Google, tulis App Inventor 2. Terus nanti keluar ada tulisan appinventor.mit.edu. Oke, kita klik di sini. Anda harus, adik-adik harus masuk ke. Biasanya dia akan nanya. Saya udah nggak ditanya soalnya nih.
dia akan nanya username password. Mana ya? Biasanya dia nanya username password, masuk username passwordnya pakai Google. Oke. Yang saya udah masuk, jadi saya nggak ditanya lagi. Kalau belum masuk ke Google, nanti kita harus masuk pakai Google. Oke, pakai username-nya Google. Mudah-mudahan bisa masuk nih pakai username Google. Nah, kalau sudah masuk Google dengan username Google, kita akan masuk halaman seperti ini. Oke. Chatroom yang di layar nutupin, Pak. Oh, oke, chatroomnya nutupin. Oke, saya kecilin ya. Bentuk. Ini minta maaf, chatroomnya nutupin. Oke, kita udah masuk. Saya sudah login soalnya, jadi saya nggak ditanya lagi username-nya apa. Kalau adik-adik belum login, silakan masukin Google-nya ke loginnya. Setelah bisa login, kita bisa lihat halaman seperti ini. Nah, di halaman seperti ini, yang paling penting adalah sebelah kiri atas. Ada tulisan Create Apps. Kiri atas ada tulisan Create Apps. Kita bisa klik Create Apps-nya. Saya ulang lagi, ini kenapa nggak mau nih? Oh, mau. Create Apps kalau udah diklik, whoops, akan keluar seperti ini. Ini dia memberikan beberapa tutorial, ada helper, ada talk to me dan sebagainya. Nggak usah kita pilih. Kalau mau dipilih boleh, tapi untuk sementara saya pencet tombol. Ini ada tulisan close sebelah bawah. Bentar, mudah-mudahan kelihatan di bagian di bagian bawah ada tulisan close, saya tutup. Kalau mau nyoba juga bisa, cuma nanti harus bahasa Inggris ini ya. Ada tulisan helper, ada talk to me, ada translate app, semuanya dalam bahasa Inggris ini nanti. Ini tutorial. Tutorial adalah cara bikin aplikasi. Saya akan kasih tutorial langsung. Jadi tutorial yang dikasih sama App Inventor tidak kita pakai. Saya ulang lagi, ini yang kita lihat di depan ini adalah tutorial. Tutorial adalah contoh buat bikin aplikasi. Ini ada pertanyaan. Pak, nggak belajar pakai Scratch. Yang kita lihat di sini sebetulnya sama dengan Scratch. Jadi kita tidak pakai Scratch, tapi sama dengan Scratch. Bedanya dengan Scratch, ini ada pertanyaan kebetulan. Saya langsung jawab ya. Pertanyaannya adalah, Pak, nggak belajar pakai Scratch, jadi kita tidak, ini bentuknya sama dengan Scratch. Bedanya dengan Scratch adalah ini bisa dijalankan langsung di handphone. Jadi kita akan belajar bikin aplikasi, tapi langsung masuk ke handphone. Kalau Scratch kan harus di komputer. Kalau yang ini langsung ke handphone supaya adik-adik bisa langsung seneng, bisa bikin aplikasi ada di handphonenya. Dan lucu, aplikasinya bisa jalan. Oke, tutorial ini tidak akan saya pakai sementara. Nanti kalau mau pakai juga boleh, silahkan. Tapi saya tidak akan pakai dulu. Kita akan langsung close. Ini di close. Nah, ini tampilannya kalau sudah tutorialnya di close. Di sini ada beberapa menu di atas. Menu yang penting adalah New Project sebelah kiri atas. New Project adalah kalau kita langsung mau bikin aplikasi. Saya akan langsung mau bikin aplikasi, saya akan klik New Project habis ini. Gitu ya. Nanti semua aplikasi-aplikasi yang pernah kita buat akan ada di daftarnya, ada dalam project yang di bawah ini. Itu aplikasi yang pernah kita buat. Ini saya tadi sudah saya buang-buangin aplikasinya, saya kosongin. Jadi saya kosong di sini. Oke, saya ulang lagi. Untuk bikin aplikasi kita butuh new project. Nah, saya kasih tambahan sedikit aja. Biasanya kalau belajar paling enak nyontek. Tapi jangan sering nyontek ya. Tidak baik. Untuk cari contekan atau contoh-contoh aplikasi yang sudah jadi, di sebelah kanan atau di tengah ada tulisan, saya besarkan. Di sebelah kanan ada tulisan login to gallery. Iya, ada pertanyaan. Saya coba lihat. Pak, itunya harus pakai email. Ya.
loginnya harus pakai email, emailnya pakai Gmail. Tolong waktu login, ini kalau saya keluar, masuk lagi, loginnya pakai Gmail ya. Oke, loginnya harus pakai Gmail. Saya tadi udah login, jadi saya nggak bisa ngasih lihat login lagi. Saya kebetulan sudah login, jadi tadi saya tidak bisa ngasih lihat login lagi. Saya bisa langsung masuk ke app inventornya. Oke, jadi ini ada pertanyaan. 3 kali login dapat gelas. Iya nih Mas Ardo suka ngaco memang. Oke, jadi saya ulang, kita akan mudah-mudahan adik-adik semua sudah sampai ke sini ya, sampai create apps. Di sini kita akan pakai new project, tapi nanti kalau pengen lihat contoh-contohnya kita bisa klik menu login to gallery. Nah, udah. Sekarang kita akan coba new project. Kita mouse-nya ke sebelah kiri, kita akan masuk untuk bikin aplikasi, new project. Klik new project. Saya akan kasih nama projectnya, misalnya projectnya namanya Astra. Klik. Oke. Kita bikin project namanya Astra di sini. Nah, ini gambarnya gede banget, saya kecilin kepaksa biar kelihatan. Nah, ups, gede sekali ya. Oke. Saya tidak bisa masuk karena ketutup videonya. Walah, ya udah. Kalau yang sama sekali nggak bisa, nggak apa-apa, lihat dulu ya. Banyak pertanyaan ya. Ini ada pertanyaannya, Pak Ono, apakah bisa login dengan belajar.id dari Kemendikbud? Tidak bisa. Jadi untuk loginnya harus pakai akunnya Google, pakai Gmail. Kalau belum punya Gmail, bisa ngelihat aja dulu. Oke, tapi ini karena direkam, nanti ada di YouTube, jadi nanti bisa ngelihat lagi di YouTube. Oke, yang belum punya Ya, Gmail, betul, betul Pak Ono. Karena ini direkam mungkin nanti saking banyaknya pertanyaan, waktunya bakal habis buat jawabin pertanyaan. Jadi nggak apa Bapak Ibu atau adik-adik tanya aja, nanti mungkin bakal ya, ini di ada, akhir sesi atau bahkan di kesempatan buat langsung di ya, akhir sesi. ini ada Ade Anindita juga. Saya ketinggalan, gimana? Nggak apa-apa, lihat aja dulu. Paling nggak dapet idenya seperti apa. Nanti tolong dilihat, diulang lagi di YouTube ya. Oke, nanti ini saya rekam juga. Mudah-mudahan saya berhasil merekam. Saya akan taruh di YouTube saya juga. Teman-teman dari Astra juga akan merekam, taruh di YouTube. Nah, setelah masuk ke new project, kita akan ngelihat layar ini buat bikin program. Kita lihat di depan kita ada handphone. Ini ada dari Mas Naufal. Satu user Gmail akan bisa dipakai 2 login barengan di laptop dan HP? Bisa dipakai barengan ya. Oke. Nah, ini kita lihat kita bisa lihat layar handphonenya. Kita bisa milih sebetulnya ini pakai handphone. Kalau kita klik phone size ini, kita bisa pindah ke tablet lebih besar, atau kita bikin aplikasi buat televisi misalnya. Ini buat TV. Ini buat TV, ini buat telepon, ini buat tablet. Jadi bisa pindah-pindah. Oke, saya akan bikin aplikasi buat handphone aja. Dia juga ada banyak handphone, ada handphone yang baru, ada handphone yang lama, ada iPhone, iOS 13 device itu iPhone. Jadi ada 3 pilihan. Tapi intinya di sini saya akan pilih handphone dulu ya. Oke. Sekarang saya akan bikin aplikasi sederhana banget. Aplikasinya kira-kira kayak gini ya. Ini ceritanya. Oh, kecepatan juga saya ya. Aduh. Saya coba bikin pelan. Iya, tadi mungkin Pak Ono udah belajar buat pelan, tapi tetap aja ada yang ketinggalan. Nggak apa-apa Pak, diterusin. Nanti akan diulang lagi atau mungkin teman-teman bisa nonton di Di YouTube-nya rekamannya ya. Astra. Ya, Iya, nanti bisa betul. lihat di rekamannya Asra ya. Ini saya udah coba pelan. Ya minta maaf saya kecepatan. Ini ada pertanyaan bagus. Emang ada yang main pakai TV? Ada. Jadi TV-TV yang baru itu isinya Android juga. Jadi kayak handphone TV yang baru. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita pakai handphone sekarang. Kita akan bikin aplikasi sederhana banget ya.
Jadi aplikasinya, ceritanya cuman gini aja aplikasinya. Saya pengen bikin aplikasi, kita bisa nulis dalam aplikasi tadi, nulis sesuatu, kalimat, kata-kata. eh saya akan bikin aplikasi kata-kata, udah gitu nanti ada tombol. Kalau tombolnya saya pencet, nanti dia bikin suara. Kira-kira gitu ya. Nah, saya akan bikin supaya kita bisa masukin kata-kata. Caranya gimana supaya kata-kata masuk ke dalam HP kita? Di sini ada menu-menu sebelah kiri. Saya gedein biar agak kelihatan. Di kiri ada button, checkbox, date picker, image, label, list picker, list view, notifier, dan seterusnya. Dan di sini agak bawah ada tulisan text box. Oke, jadi sebelah kiri ada menu namanya user interface, di agak bawah ada text box. Text box adalah menu di mana kita bisa masukin kata-kata. Oke, masukin tulisan maksudnya. Nah, saya akan ambil nih text box supaya kita bisa masukin tulisan ke handphone. Saya klik text box-nya pakai mouse sebelah kiri, tombol mouse sebelah kiri, kemudian saya geret ke sini. Nah, ini ada Masaka Dea Rio, nanya ke saya langsung, cara bikin animasi gimana? Oke, saya jawab sedikit buat Mas Dea Rio, tapi nanti karena ini pertanyaan cukup sulit, cara bikin animasi gimana, itu biasanya dipakai buat bikin game. Paling gampang Mas Dea Rio sama teman-teman yang pengen bikin game, bikin animasi, bisa masuk ke gallery, login to gallery. Tadi di my new project ada gallery, masuk ke gallery, cari animasi-animasi di sana. Banyak contoh-contohnya ya. Oke. Cara masukin aplikasinya ke Play Store itu kalau udah canggih, harus bayar soalnya Play Store. Agak susah. Oke. Itu susah kalau Play Store. Nanti aja kalau udah jago ya. Kalau ini kita bikin aplikasi dulu, masukin Play Store belakangan aja. Tapi bisa sih. Harus register. Oke. Nah, ini kita udah punya text box, sudah saya masukin. Sekarang saya masukin tombol. Ini tombol saya masukin, tombol. Nah, skenarionya adalah saya akan masukin kata-kata, kemudian saya masukin ke tombol. Nanti setelah kata-kata dimasukin, saya akan pencet tombol. Kalau tombol dipencet, saya ingin ngeluarin suara dari kata-kata itu. Oke. Nah, ini saya tutup dulu user interface-nya. Saya akan coba ke bawah. Ke bawah. Di sini ada layout, ada media. Saya klik media. Nah, di dalam media ini ada menu-menu yang urusan dengan suara, dengan gambar, dengan video. Ini adanya di media. Di media ini ada tulisan text to speech. Text to speech adalah tulisan jadi suara. Saya ambil text to speech, saya geser, masukin ke handphone yang kita lagi program. Nih, nggak kelihatan text to speech-nya. Kalau kita lihat ke bawah, text to speech adanya di bawah sini. Yang di atas adalah text box, tombol atau button, terus di bagian bawah adalah text to speech. Oke. Text to speech adalah dari tulisan jadi suara. Oke. Jadi kita udah punya semua komponen yang kita butuhkan. Saya punya ini text box buat masukin tulisan. Saya punya tombol, saya punya text to speech. Nah, tombolnya tulisannya text for button 1. Wah, nggak bagus. Saya ganti ya tombolnya. Saya klik tombolnya, sebelah kanan ini adalah menu dari si tombol. Di sini ada tulisan. Saya gedein, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini ada tulisannya text for button 1. Saya ganti ya. Saya ganti bilang suarakan. Oke. Atau teriak. Gitu ya. Jadi kalau dipencet nanti dia akan teriak.
Saya enter. Nah, ini jadi teriak. Kalau saya ganti jadi suara, enter lagi, dia jadi suara. Oke. Ini ada pertanyaan sederhana lagi dari Mas Anwar Abdullah. Pak, aplikasinya bisa di-download di HP, laptop lain? Enggak, Pak. Bisa. Jadi nanti kita akan kasih lihat ya. Setelah aplikasi ini jadi, kita bisa download ke laptop, bisa di-download ke HP, terserah. Bisa. HP-nya bisa banyak, bisa laptopnya banyak. Tapi aplikasi ini hanya jalan di HP. Tapi kalau mau di-download ke laptop bisa, tapi jalannya di HP. Dia tidak jalan di laptop. Gitu ya. Dia jalan di HP aja. Oke. Nah, sekarang kita udah punya semuanya nih. Ada text box, ada tombol, kita punya text to speech. Nah, sekarang kita akan bikin program. Yang kita lihat di depan ini adalah tampilan muka aja, tampilan depan. Sekarang kita akan bikin programnya. Saya kecilin sedikit. Oke. It's terlalu. Nah, di sebelah kanan atas ada tulisan. Oh, ini ada pertanyaan. Tadi text to speech-nya di sebelah mana? Text to speech-nya tidak kelihatan di tampilan. Text to speech-nya ada di bawah sini nih. Ada text to speech adalah non-visible component. Artinya komponen yang tidak terlihat. Komponennya nggak kelihatan. Text to speech ada komponen tidak kelihatan. Komponen yang kelihatan cuma dua. Text box sama tombol kelihatan. Sama user bisa lihat tombol sama text box. Text to speech-nya tidak bisa kelihatan. Ada pertanyaan lagi. Itu App Inventor bisa diinstal secara offline. Misalnya di laptop PC nggak bisa. Saya tidak berhasil. Jadi ini harus online. Jadi programmingnya harus online. Kalau di offline-in nggak bisa. Minta maaf, yang ini nggak bisa di offline-in. Kalau mau offline, pakai Scratch. Kalau offline bisa pakai Scratch. Kalau ini online. Karena dia fiturnya banyak sekali. Dia punya fasilitas macam-macam, bagus-bagus. Tapi kalau dibikin offline susah. Jadi akhirnya dia online semuanya. Oke, ini text box. Udah siap. Suara siap. Ini kelihatan. Ini visible, kelihatan. Text to speech tidak kelihatan. Saya akan ini ada pertanyaan lagi, cara ngubah teks di button 1 jadi teriak suara bagaimana? Saya ulang lagi ya. Oke. Ini button saya pencet atau button 1, ini ada tulisan sebelah tengah ada tulisan all component, di sini ada text box 1, button 1, text to speech. Saya klik button 1, boleh di all component, boleh juga di layarnya langsung, dua-duanya boleh dipencet. Nah, di sebelah kanan sekali ada properties. Saya ulang. Di tengah ini ada button, bisa saya klik di layar handphone. Atau di all component ada button 1, bisa diklik. Nanti keluar properties dari button 1. Kalau kita pengen lihat properties dari text box, kita bisa klik text box, nanti properties text box-nya bisa kelihatan. Saya akan masuk ke properties dari button 1. Properties itu kira-kira konfigurasi dari buttonnya apa aja, konfigurasi dari komponennya apa aja. Kita klik si button ini. Di bagian bawah ini ada teks. Di button properties dari button 1, bagian bawah ada teks. Ini bisa kita rubah-rubah teksnya. Saya ganti jadi teriak. Kalau orang Padang bilangnya ngecean. Itu orang Padang ya. Nah, ini kalau orang Sunda saurna. Bisa dirubah-rubah pakai bahasa daerah masing-masing. Saya akan pakai bahasa Indonesia aja, suarakan. Jadi bahasa Indonesia, suarakan. Supaya jadi suara dia. Jadi tulisan jadi suara. Text to speech-nya kok nggak bisa dimasukin. Text to speech memang tidak bisa kelihatan sama user. Jadi text to speech adanya di bawah sini ya, non-visible component. Memang tidak akan masuk ke dalam layar sini. Oke. Nah, sekarang kita akan menjahit
semuanya. Jadi kita sudah punya komponen yang kita butuhkan, kita akan sambungkan satu sama lain. Untuk menyambungkan satu sama lain antara text box, button sama text to speech, cara nyambungkannya ada di sebelah kanan atas. Nih sebelah kanan atas ini ada tulisannya blocks. Blocks ini tugasnya adalah menyambungkan text box, button 1 sama text to speech. Oke. Blocks ini cara kerjanya kira-kira kayak main Lego. Jadi ini programming tapi main Lego gitu ya. Kita akan coba. Kita klik blocks-nya. Nah, ini mulai kelihatan nih sekarang. Nih di sini ada di bagian bawah sini ada text box, ada button 1, ada text to speech. Oke. Tapi di atasnya ada menu-menu lain. Nanti kita kalau udah mulai ilmunya udah banyak, kalau udah mulai pinter, kita bisa main yang di atas-atas ini. Ada control, ada logic, ada math, segala macam. Nanti aja kita lihat yang ini aja dulu yang bawah ya. Ada text box, ada button, ada text to speech. Cara membuat background gimana Pak? Wah udah nanyanya udah macam-macam semua ini ya. Gurunya stres. Saya jawab singkat aja dulu. Background itu gambar, kita bisa masukin gambar. Ini juga bisa masuk sih. Saya akan balik dulu ke urusan background ya sedikit. Di tampilan depan, ini ada designer itu buat melihat tampilan depannya handphone. Kalau saya klik di sini, ini suara ini kan cuman tombol aja. Tombolnya bisa kita kasih gambar loh sebetulnya. Kalau mau iseng nanti ya. Ini ada kalau kita klik button, di bagian propertinya button, ini ada image. Oke. Image ini kalau kita klik, dia, nih, dia bisa upload file. Jadi tombolnya bisa kita kasih gambar sebetulnya. Oke. Cuman nggak saya kerjain. Nanti aja ya. Nanti kita rubah-rubah nih programnya. Oke, sekarang saya masuk ke blok lagi. Saya ulang lagi bloknya. Di sini ada text box, ada button, ada text to speech. Oke, sekarang logikanya gini. Saya pengen kalau tombol dipencet, suaranya, tulisan yang ada di text box jadi suara. Saya ulang lagi. Kalau tombol dipencet, suara yang ada di text box, salah. Kalau button dipencet, tulisan yang ada di text box jadi suara. Saya ulang. Kalau tombol dipencet, button dipencet, tulisan yang kita tulis di text box jadi suara. Oke. Nah, ini saya ambil nih. Button saya klik ya, button saya klik. Klik button. Nah, keluar macam-macam di sini. When button click, do apa? When button go focus, do apa? When button long click, do apa? When button lost focus, do apa? When button touch down, when button touch up, segala macam ada. Dan juga di bagian bawahnya juga ada yang lucu-lucu nih. Kalau kita lihat nanti. Ini ada button background color, set button background color, dan sebagainya. Oke. Kita nggak akan, saya nggak akan bahas terlalu banyak dulu. Saya akan pilih yang ini dulu. When button click. Kalau tombol diklik, do apa? Oke, saya ambil ini. Jadi, kalau tombol diklik, kerjakan apa? Yang kita mau kerjakan apa? Kalau button diklik, saya pengen tulisan yang ada di text box jadiin suara. Artinya, kalau button diklik, saya pengen keluarin suara. Nah, ini keluarin text to speech. Di sini ada banyak, ini saya klik tadi, saya balik lagi ya. Ini text to speech saya klik. Ini keluar menu-menunya text to speech. Di sini when text to speech, after speaking, before speaking, speak, stop, dan sebagainya. Kita pilih call, text to speech, speak. Ngomong, message-nya apa. Jadi, when button 1 klik, do. Call, text to speech, speak. Suruh speak. Dia. Speak-nya apa? Message-nya yang mau di-speak harus ditulis di sini. Message-nya apa? Message-nya adalah tulisan yang ada di text box. Ini ada pertanyaan.
Tadi gimana? Pertanyaannya nggak jelas. Tadi gimana saya belum tahu. Tadi gimana tuh yang mana ya? Tolong ditulis lagi aja ya, Adik Hanif. Tadi gimananya tolong ditulis lagi. Maksudnya gimana apa? Saya belum tahu. Oke. Kalau mau bikin game pakai ini bisa nggak? Bisa. Bisa pakai ini. Bikin game. Sarannya nanti kalau mau belajar, sarannya login to gallery. Nanti selesai ini saya kasih lihat sedikit ya login to gallery-nya. Biar kelihatan bagaimana caranya kita nyontek. Oke. Cara buat aplikasinya bisa di-apps lain nggak? Kalau udah pinter, bisa bikin aplikasi pakai aplikasi lain. Kita kalau yang udah jago-jago, bisa pakai Android Studio. Tapi itu stop dulu ya. Kita balik lagi ke sini ya. Bikin kayak Roblox, kira-kira kayak Roblox. Cuman kita bukan Roblox ini, buat bikin aplikasi di HP ya. Oke, sekarang saya ulang lagi. Sekarang kita sudah when button satu klik, do, call, text to speech, speak. Message-nya apa? Saya ambil di sini text box. Nih, masih banyak juga text box. Saya butuh tulisan di text box. Nah, tulisan di text box ada di bawah kalau nggak salah. Text box. Nah, ini dia. Text box 1, teks. Saya butuh tulisan yang dari text box. Oke, jadi saya punya komponennya nih. When button satu klik, do, call. Ini pakai kayak ini ya. Kayak apa sih namanya? Kayak Lego. Ini saya geret, saya geser, saya taruh di sini. Nah, jadi saya balikin. Nih, saya ulang lagi. When button satu klik, do, ini masuk, speak. Speak-nya call, text satu, speak, text to speech, speak. Message-nya apa? Text box, text. Nih, udah selesai. Programnya udah jadi seperti ini. Oke. Bagaimana cara program ini kita masukin ke handphone atau kita download ke apa sih namanya? Kita download ke komputer. Nah, sekarang saya akan kasih lihat sedikit handphone saya biar kelihatan. Handphone saya udah saya install ini. Saya kasih lihat aja. Tapi Anda nggak perlu install. Adik-adik tidak perlu instalasi ini ya. Saya kasih lihat handphone saya install Screencast. Saya gedein. Jadi saya sudah install Screencast di handphonenya saya. Ini Screencast supaya mana Screencast saya install ya. Ada di bawah lah. Jadi intinya Screencast ini saya install dan saya jalankan supaya handphonenya bisa dilihat di layar komputer. Nih, oke. Sekarang saya kasih lihat nih handphone saya. Ini handphonenya saya, handphonenya Ono. Ini handphonenya Ono. Oke. Ini handphone saya kayak gini. Sudah jalan, bisa kelihatan ke layar komputer. Ya. Nah, sekarang supaya nanti waktu kita demo kita bisa ngasih lihat, saya bisa ngasih lihat nanti di handphone seperti apa kelihatannya. Saya balik lagi ke App Inventor. Ini sudah jadi. Oke, sudah jadi. Pertanyaannya HP-nya apakah ada spesifikasi khusus, Pak? Ini HP saya HP jelek sih sebenarnya ini. Ini kebetulan Xiaomi A1 apa ya. Jadi HP rada lama, Xiaomi A1. Kalau HP yang baru-baru sih lebih bagus. Yang ini HP-nya jelek gitu ya. Jadi HP yang nggak terlalu bagus bisa kita pakai juga buat bikin program ini. Ini program sudah jadi. Sekarang bagaimana caranya kita masukin ke HP atau kita ambil ke komputer. Di sebelah atas ada menu namanya Build. Oke. Jadi di atas ada Build, saya klik Build. Dia punya dua pilihan, Android APK atau app bundle. Kita pakai yang Android APK. Oke. Android APK ini nanti akan ada dua menu, kita bisa masukin ke komputer atau ke HP langsung. Saya klik. Nih, nah ini dia lagi bikin aplikasinya. Dia bikinnya di Amerika. Jadi bikin aplikasinya di Amerika, bukan di Indonesia.
lewat web, dia bikin di Amerika. Nanti setelah aplikasinya selesai, kita bisa download aplikasinya ke komputer atau langsung masuk ke HP. Saya akan ngasih lihat masuk ke HP langsung. Dan ini kalau adik-adik ini pakai komputer, lagi Zoom-nya pakai komputer, ada HP-nya, pakai HP-nya bisa kita lihat, kita download juga pakai QR code. Karena QR code-nya bisa kelihatan nanti di Zoom. Nah, ini kita bisa ada dua, kita bisa download ke komputer sebelah kiri. Ini yang buat kalau saya klik download APK now, itu akan masuk ke komputer. Oke. Ini download APK now akan masuk ke komputer, tapi kalau QR code-nya saya baca, itu akan masuk ke HP. Oke. Silahkan dibaca QR code-nya kalau ada yang ada HP-nya. Oke, saya juga HP saya akan baca QR code-nya. Ini saya baca QR code-nya ya. Bentar. Oke. Saya akan, mudah-mudahan udah selesai ya. Bentar, coba lihat. Oh, ini udah di screenshot QR code-nya. Oke. Saya tidak bisa dicoba lagi. Kalau enggak nanti diulang-ulang lagi lah. Oke. Tapi ini QR code-nya bisa di-download, bisa ke HP langsung. Oke. Nah, kemudian setelah QR code-nya udah ada, saya akan kasih lihat di handphone saya nih. Saya kasih lihat handphone saya ya. Nih handphone saya. Ini tampilan handphone saya sudah dapat QR code-nya. Saya kebetulan punya aplikasi untuk di HP-nya sudah ada aplikasi untuk bagaimana cara ngambil QR code-nya. Jadi di handphone kita harus install aplikasi untuk baca QR code. Di HP saya udah diinstal, tampilan buat scan QR code-nya udah seperti ini. Saya akan klik open. Saya klik open nih. Ini HP-nya nyambung ke MIT di Amerika. Sekarang saya akan download. Ini ada menu download anyway. Saya download anyway. Dia download aplikasinya. Kemudian saya open. Ini aplikasinya saya open. Kemudian di sini sebelah kiri lagi kanan bawah ada tulisan install. Install. Dia nginstall. Oke, selesai. Diinstal. Saya buka. Nih, tampilan aplikasi yang kita buat di handphone saya. Bentuknya seperti ini. Oke, saya kasih contoh ya. Bentar, ini volume saya naikin dulu. Volume suara saya naikin. Nah, sekarang saya akan nulis. Misalnya saya bikin tulisan. Assalamualaikum. Apa kabar Astra, gitu ya. Jadi saya bikin tulisannya gitu. Assalamualaikum, apa kabar Astra? Ada Ade Aira berhasil. Oh, ada yang sudah berhasil. Ada yang berhasil. Saya akan kasih suara nih. Saya klik tombol suara nih. Volume saya gedein dulu. Volume udah maksimum. Handphone saya deketin ke mikrofon, mudah-mudahan suaranya jadi keras. Kok nggak ada suaranya ya? Assalamualaikum apa kabar Astra. Kayak bahasa orang bule lagi baca ini ya. Orang bule lagi baca tulisan bahasa Indonesia. Coba ulang lagi ya. Assalamualaikum apa kabar Astra. Wis, cepet banget nih orang bule ngomongnya. Coba kita bikin kata-kata lain ya. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, semoga sudah mandi. Sudah kok dia jadi dedah ya, salah. Saya ganti lagi ya. Semoga sudah mandi. Oke. Coba kita kasih suara ya. Oh, ini ada pertanyaannya.
aplikasinya diblokir sama Play Protect. Nah, kalau diblokir bisa gini, di handphone kita kasih tahu izinin aja, di yesin aja, diizinkan aplikasinya biar jalan gitu. Jadi di aplikasi ini kebetulan handphone saya udah saya izinin, jadi handphone memang suka proteksi supaya aplikasinya nggak bisa jalan, karena ini aplikasi kan kita buat sendiri, handphonenya nggak mau tuh biasanya, jadi harus diizin dulu. Oke. Nah, itu ada install anyway, diklik tuh, ada saran tuh, install anyway, klik. Nah, ini saya suarain lagi ya. Selamat pagi adik-adik semoga sudah mandi. Oh, selamat. Selamat pagi adik-adik semoga sudah mandi. Oh, gitu ya, sudah mandi, bukan sudah mandi. Semoga sudah mandi. Wah, ini anak saya yang kelas 6 lagi ada di sini nih. Ambil kursi sana. Oke. Belum mandi dia. Ini anaknya Ono, berjam segini baru bangun tidur. Pertanyaan saya tidak dijawab, Pak. Waduh, pertanyaannya ada di atas apa ya? Bagaimana ngerubah aksennya, Pak, biar jadi aksen Indonesia? Wah, itu yang saya juga bingung ini. Karena ini yang di sana yang ngomong orang bule. Kalau di HP saya berbahasa Indonesia dengan baik. Oh, gitu ya? Oh, walah. Ya udah. Berarti ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa bule ya. Ini saya bahasanya bule nih, kacau nih. Oke. Ini beres dulu ya. Sekarang kita rubah aplikasinya ya. Saya akan ngerubah aplikasi nih. Oke, salah. Kita akan program lagi ya. Kita akan rubah aplikasinya. Ini kita dismiss. Oke. Kita akan ubah aplikasinya nih sekarang. Kita balik lagi ke designer. Nih, designer. Ini kan menunya tadi ada blok teks, ada tombol suarakan. Oke. Tombolnya kita rubah, kita kasih background ya, kasih suara background. Nah, ini caranya. Ini ada image. Kita cari apa ya? Kita cari bibir gitu ya. Gambar bibir. Jadi tombolnya kita kasih gambar bibir aja nanti. Kita kasih gambar bibir. Kita googling aja, cari gambar lah, gambar bibir. Gambar bibir yang mana enaknya? Kayaknya yang ini lucu nih ya. Ini gambarnya lucu. Oke, kita ambil aja gambarnya ya. Bentar. Saya harus cari alalalala. Alalalala. Oke.